Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur di tahun baru ini, di tahun 2021 ini, kita diberkati oleh Tuhan dan kita bisa bertemu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tak bisa mendengarkan firman Tuhan dari renungan harian yang disediakan oleh HKBP Resort Maranatha Rawa Luwu. Mari kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kiranya kasih dan karunia yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 104 ayat 28b. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang mencipta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan Tuhan yang menciptakan waktu. Dan waktu itu menjadi anugerah bagi manusia. Waktu menjadi anugerah bagi seluruh dunia ini. Karena hingga saat ini, teknologi manusia belum bisa menciptakan yang namanya waktu. Namun Tuhan senantiasa menganugerahkan waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam, dan seterusnya kepada kita, kepada seluruh ciptaan yang ada di tengah-tengah bumi ini. Itulah kasih karunia Tuhan yang sungguh besar kepada segala sesuatu yang diciptakannya. Tuhan tidak pernah punya niat untuk membatasi waktu, mengambil waktu itu, atau tidak memberikan waktu lagi kepada bumi ini, kepada yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan ketika manusia jatuh kepada dosa, manusia tidak langsung dibatasi oleh Tuhan waktunya. Tuhan masih memberikan waktu kepada Adam dan Hawa, kepada manusia yang pertama itu, untuk melanjutkan proses kehidupannya, untuk membuat sebuah keluarga, untuk melanjutkan kehidupan di luar Taman Eden, dan mereka terus memiliki keturunan hingga kita saat ini. Dan Tuhan juga masih memberikan waktu kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk berkarya, untuk melayani, untuk berdoa, untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, untuk hidup di tengah-tengah gereja, untuk hidup di tengah-tengah keluarga. Karena itulah kasih karunia yang daripada Tuhan kita itu. Bila dikatakan tadi di firman Tuhan bahwa apabila engkau membuka tanganmu, maka mereka kenyang oleh kebaikan. Dibarakkan apabila Tuhan membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa selalu membuka tangannya kepada yang diciptakannya. Bahkan ketika manusia jatuh kepada dosa, Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal, membuka tangannya. Artinya memberikan kasih karunia, memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tangan Tuhan selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Kasih karunia Tuhan selalu terbuka, pemeliharaan Tuhan selalu terbuka. Tuhan selalu peduli kepada yang diciptakannya. Tidak pernah menutup tangannya. Bahkan ketika kita juga jatuh ke dalam
dosa hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, proses telah kita lalui, waktu demi waktu, tahun demi tahun telah kita lalui. Ada berbagai tragedi yang terjadi, yang sudah kita lalui, peristiwa-peristiwa besar, ancaman-ancaman sudah bermacam-macam yang kita lalui. Bahkan hingga saat ini yang kita lewati adalah akibat dari pandemi COVID-19. Dan percayalah, pemeliharaan Tuhan selalu nyata kepada orang-orang yang dikasihinya sebagaimana kita. Dan pasti semuanya ancaman-ancaman itu akan kita lalui. Disitulah kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupannya. Mari kita lihat alam semesta, ada binatang-binatang yang dipelihara oleh Tuhan senantiasa. Tangan Tuhan terbuka bagi mereka. Apalagi bagi kita, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pasti tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bila hidup kita terpuruk, mari datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan pasti terbuka dan akan selalu memelihara kehidupan kita, dan kita akan dikenyangkan oleh kebaikan yang daripada Tuhan. Apabila kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita, mari datang kepada Tuhan. Sadarilah bahwa tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah orang-orang yang dikasihinya, sehingga kita akan dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita. Apapun diberikan Tuhan kepada kita, bahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, diberikan untuk melepaskan kita dari cengkraman dosa dan maut. Oleh sebab itu, hanya ucapan syukurlah, bersyukur ke hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhanlah yang kita bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan takut akan hari esok, karena Tuhan yang memelihara seluruh ciptaannya itu juga Tuhan yang akan memelihara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan yang mencipta alam semesta, Dia tidak hanya mencipta, tetapi Dia juga ikut memelihara yang diciptakannya. Bahkan Dia ikut berperan aktif di tengah-tengah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pergi jauh dari antara kita. Dia bersama-sama kita dalam menghadapi segala proses kehidupan kita. Syukurilah hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau senantiasa memelihara yang Engkau ciptakan. Apakah itu langit dan bumi, binatang-binatang, lautan, atau segala apapun yang Tuhan ciptakan, Tuhan pelihara. Terlebih kami ini ya Tuhan, umat-Mu, manusia yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Engkau luar biasa memelihara kehidupan kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela menyerahkan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar kami ya Tuhan tidak binasa, namun tetap hidup di dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan itu yang sungguh luar biasa. Berkatilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ya Tuhan, jemaat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam memuliai tahun ini ya Tuhan, tahun 2021 ya Tuhan, di dalam segala rencana-rencana mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah aktivitas perekonomian mereka ya Tuhan, di tengah-tengah aktivitas budaya dan keagamaan yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang berkati, sehingga semuanya itu mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu di dalam pelayanannya. Lindungilah, jauhkan dari perpecahan. Dan biarlah kasih Tuhan yang mengikat seluruh jemaat gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga semua jemaat-Mu ya Tuhan saling melayani dan mau saling menerima di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan para anak-anak yang bersekolah, agar mereka bersukacita ya Tuhan melanjutkan pendidikan mereka di tahun baru ini, di tahun pendidikan yang baru juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmah bagi mereka. Ya Tuhan, berkati para pemerintah kami ya Tuhan, yang memimpin bangsa dan negara kami, yang memimpin daerah kami ya Tuhan. Lindungilah mereka, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, serta hikmah yang daripada Tuhan, agar mereka bersukacita di dalam melayani bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, terutama masyarakat di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Jauhkanlah dari tengah-tengah daerah kami, dari bangsa kami ini ya Tuhan, malapetaka, bencana alam, perpecahan ya Tuhan, dan juga orang-orang yang menginginkan kekacauan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang damai, sejahtera, makmur, dan membawa sukacita di tengah-tengah masyarakat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.